yakini bersama di kelas ini. Kalian nanti silahkan ya mengungkapkan sebuah keinginan kalian, sebuah kelas impian yang kalian inginkan di kelas ini. Kalian tuliskan satu orang satu buah keinginan. Kamu ingin kelas yang seperti apa? Kamu ingin situasi kelas yang seperti apa? Tuliskan ya. Tapi penulisannya dalam bentuk kalimat yang positif, jangan berupa kalimat yang negatif. Nah, nanti setelah kalian tulis, kemudian nanti kamu tempelkan di sini. Ya. Setelah ditempelkan, nanti kita sepakati. Nanti kita sepakati bersama sehingga menjadi sebuah kesepakatan kelas. Ya. Kita bikin sebuah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Agar diyakini oleh kalian sendiri. Ya, seperti contoh tadi, Pak Guru kasih contoh, misalkan kenapa kalian menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Kenapa? Biar aman. Nah, biar aman. Kamu berarti meyakini dengan menggunakan helm berarti akan aman, kan gitu ya? Nah, apa yang kamu tuliskan pun nanti seperti itu. Kamu berarti meyakini itu. Oh, berarti dengan seperti ini akan terwujud kelas impian saya. Paham ya? Jadi nanti tidak ada lagi yang melanggar keyakinan kelas kita, karena sudah diyakini oleh kalian sendiri. Paham? Paham? Baik, Pak Guru bagikan ya. Silakan kalian nanti tulis dengan tulisan yang baik dan rapi, ya. Silakan tulis dengan tulisan yang bagus, kemudian tempelkan di sini. Yang sudah langsung tempelkan, ya. Tulis. Kamu ingin seperti apa? Tulis. Kalau sudah silakan tempelkan. Yang sudah boleh ditempelkan. Sudah, Rizky, silakan tempelkan di sini. Tempelkan. Nah. Terus. Yang sudah lagi tempelkan. Di pinggirnya atau di atasnya boleh. Nanti Pak Guru coba pindahkan ke sini. Yang lain lagi yang sudah silakan. Silakan tempelkan. Terus yang sudah tempelkan. Di bawahnya. Nah, di bawahnya biar tidak terlalu. Lagi. Bacakan. Melepaskan sepatu jika masuk ke sekolah ke kelas. Lepas sepatu ketika masuk kelas. Sepakat tidak? Oke, sepakat. Nanti itu nilainya disiplin ya? Ya nggak? Disiplin. Sini sama berarti disiplin. Bawahnya. Lagi. Datang ke sekolah dengan tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat tidak? Sepakat. Sepakat. Oke. Disiplin. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Berarti saling menghormati. Saling menghormati. Sepakat ya? Disepakati atau tidak? Sepakat. Berarti tidak ada yang berbicara sendiri ketika Pak Guru menjelaskan. Sepakati? Sepakati. Oke. Tanggung jawab. Melaksanakan piket sesuai jadwal piket. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Sepakat? Sepakat. Tadi juga sudah ya, tanggung jawab. Oke, silakan duduk. Itu semua yang sudah kita sepakati bersama menjadi sebuah keyakinan. Nilai keyakinannya 3. Yang pertama adalah disiplin dengan beberapa ini, ya, disiplin. Kemudian saling menghormati. Kemudian tanggung jawab. Itu nilai keyakinan yang harus kalian yakini.
Non baik nilai keyakinannya. Disiplin, tanggung jawab. Nah, disiplinnya nama baik. Disiplin berpakaian, disiplin berangkat sekolah, ya kan? Disiplin mengerjakan PR, disiplin melaksanakan tugas piket. Tanggung jawab namanya. Tanggung jawab piket. Pembagian piket berarti kudu piket. Kita tanggung jawab, ya kan? Melaksanakan piket sesuai dengan tugasnya, sesuai jadwal. Berarti itu namanya adalah tanggung jawab. Ketika bagian piket harus datang lebih awal. Ini ya, tanggung jawab, disiplin, kemudian satu lagi saling menghormati. Ketika Pak Guru menjelaskan tidak ada yang berbicara sendiri. Sudah sepakat semuanya? Berarti sudah terbentuk sebuah kesepakatan kelas dan harus kalian yakini. Setelah kalian yakini dan karena sudah disepakati bersama, berarti kalian harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Karena sudah disepakati, kita tanda tangan, oke? Kita tanda tangani. Pak Guru dulu yang tanda tangan. Bisa. Ada ruang yang kosong. Terus, tapi datang. Terus, kemudian. Terus. Selanjutnya. Terus. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya. Kita sudah punya sebuah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mulai besok berarti kita laksanakan bersama. Ya. Keyakinan ini kita laksanakan bersama. Siap? Siap? Karena ini adalah sudah menjadi kesepakatan kita bersama dan sebuah keyakinan kita bersama. Siap laksanakan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah abadu. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD 1 Karyakti, yang saya hormati rekan-rekan guru UPTD SD Negeri 1 Karyakti. Dalam kesempatan siangnya hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif, yang mana ini merupakan tugas aksi nyata saya di dalam pendidikan guru penggerak, yang mana selama ini sudah 2 bulan saya melakukan pendidikan dan ada beberapa materi yang sudah saya pelajari. Di antaranya ini adalah materi terakhir di modul 1, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati,
Terima kasih atas kesempatan waktunya. Kita di sini belajar bersama ya. Kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep utama di dalam modul budaya positif yang sudah saya pelajari dan akan saya diseminasikan itu diantaranya adalah perubahan paradigma belajar stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Yang mana semuanya itu mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama di sekolah kita supaya ada pembaharuan di dalam pendidikan. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di kabupaten kota lain mungkin karena di Banjar belum menerapkan IKM ya, kurikulum merdeka, yang mana nantinya kita juga pasti akan melakukan kurikulum merdeka yang diharapkan nanti pembelajaran itu berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini tentunya kita harus mengenal karakteristik anak, sehingga di dalam pembelajaran tidak mungkin kita menerapkan hanya satu model pembelajaran atau satu strategi pembelajaran terhadap semua siswa. Karena di dalam pembelajaran di dalam kelas mungkin karakteristik anak berbeda. Ada anak visual, ada anak audio, anak kinestetik dan sebagainya, sehingga kita di dalam mengajar pun harus dengan strategi yang berbeda. Tidak mungkin kita menggunakan strategi yang sama untuk menghadapi karakteristik anak yang berbeda. Itu tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian selain itu juga kita harus mengenal dengan kebutuhan anak, karakteristik anak, sebagaimana dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah kita ini sebagai guru tentunya hanyalah sebagai penuntun. Jadi di dalam paradigma baru ini kita harus mengganti yang mana dulunya di era penjajahan mungkin ya, dulu kita selalu teacher center. Sekarang di masa paradigma baru ini kita rubah pola pikir kita sehingga yang tadinya teacher center sekarang menjadi student center ya. Jadi yang aktif itu anaknya. Jadi bukan gurunya yang aktif tetapi anaknya yang aktif. Itu yang diharapkan di dalam pendidikan kita yang sekarang dengan adanya pembelajaran dengan paradigma baru. Karena diibaratkan seorang petani berdasarkan Ki Hajar Dewantara, maka kita itu hanya menuntun. Sebagaimana kalau petani, kalau misalkan kita menanam padi ingin hasil yang baik tentunya harus dirawat. Itu tentunya sama saja kita tidak bisa memaksakan anak seperti kita, tetapi kita hanya bisanya menuntun anak itu supaya mendapatkan atau mencapai tujuan yang diharapkan. Itu sekilas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang terakhir di situ ada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila itu diantaranya ada yang tahu ya? Yang tahu tidak tentang profil pelajar Pancasila? Itu ada beberapa, yang ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita capai di dalam pendidikan anak. Di
Di antaranya adalah ada mandiri, kemudian ada kreatif, kemudian ada kebinekaan global ya. Itu di antaranya beberapa tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam budaya positif ini kita harus mengenal kebutuhan dasar manusia. Tentunya manusia di sini adalah anak didik atau siswa. Kita harus mengenal beberapa kebutuhan dasar, diantaranya adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi ketika ada beberapa hal dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, tentunya pasti anak akan melakukan yang aneh-aneh. Jadi seperti contoh tadi si Jami seperti itu, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan seperti itu. Mungkin saja dia itu kebutuhan cinta dan kasih sayangnya belum terpenuhi, sehingga dia melakukan seperti itu ingin terlihat gitu ya, ingin terlihat ya, caper lah ya seperti itu. Nah, jadi kita harus paham ini bahwa anak melakukan kesalahan itu bukan berarti si anak itu salah, tetapi mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, sehingga kita harus mengarahkannya, kita harus menuntunnya agar si kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi oleh anak. Itu diantaranya tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Yang mana motivasi ini merupakan sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang, sehingga secara sadar atau tidak sadar mereka akan melakukan sebuah tindakan dengan tujuan tertentu. Dan motivasi itu tentunya pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya apa? Contohnya di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan salah satu bentuk motivasi ekstrinsik. Karena motivasi itu ada dua macam, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik tentunya berasal dari dalam dirinya sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar. Jadi si anak melakukan sesuatu itu, anak melakukan disiplin, anak baik, anak patuh itu karena ada hal yang ditakuti. Itu berarti motivasinya motivasi ekstrinsik atau dari luar. Contoh tadi si anak disiplin karena dia takut dihukum. Itu berarti ekstrinsik. Kemudian ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sama. Misalkan seorang siswa melakukan disiplin itu dikarenakan dia ingin mendapatkan imbalan, dia ingin mendapatkan hadiah. Anak ada yang seperti itu. Itu berarti jenis motivasinya itu adalah motivasi dari luar, ekstrinsik. Dan yang terakhir, motivasi yang terakhir adalah tentang motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi secara sadar si anak itu melakukan disiplin itu dengan sadar, dan akan mereka sadar tentang nilai kebajikan dirinya. Jadi tumbuhnya dari dalam dirinya sendiri, tidak karena adanya hukuman, tidak karena ingin mendapatkan hadiah, tetapi yang dilakukan itu karena mereka itu benar-benar sadar ingin melakukan itu dan merasa penting untuk melakukan itu, sehingga ini merupakan motivasi intrinsik. Itu tentang motivasi. Yang berikutnya
konsep disiplin dengan identitas. Karena disiplin di sini ada yang disiplin tetapi sebenarnya itu salah. Kita menerapkan disiplin tetapi ada yang membuat salah. Maksudnya salah di sini akibatnya. Akibat apa yang kita lakukan itu sebenarnya salah. Nah, dan ada juga disiplin yang bagus. Maksudnya bagus di sini apa yang kita terapkan tujuannya untuk mendisiplinkan dan itu akibatnya juga bagus untuk siswa. Nah, di antaranya yang pertama di sini adalah konsep disiplin tapi gagal. Maksudnya gagal akibatnya jelek untuk anak. Nah, apa? Ya, terutama yang pertama adalah hukuman. Yang kedua adalah penghargaan. Nah, padahal yang kita bayangkan dengan penghargaan itu mungkin akan baik dilakukan untuk meningkatkan disiplin. Kemudian dengan dilakukan hukuman juga sama, berarti si anak nanti akan bisa menjadi disiplin. Tetapi sebenarnya itu adalah cara yang salah. Nah, karena apa? Karena ada akibat yang ditimbulkan. Nah, di sini contohnya karena dengan hukuman kita menghukum siswa. Siswa salah, siswa tidak disiplin. Untuk membuat si anak itu disiplin, kita melakukan hukuman. Ada akibat yang ditimbulkan. Di antaranya adalah tentunya dengan hukuman akan siswa itu merasa tersakiti. Kemudian siswa juga akan merasa tidak nyaman. Kemudian pasti yang namanya hukuman itu sifatnya memaksa. Mau tidak mau harus. Kemudian murid pasti akan menyembunyikan kesalahannya. Sing salah kena pasti akan berbohong karena takut dihukum. Sehingga akan membiasakan siswa untuk berbohong. Itu kalau dengan hukuman. Kemudian dengan penghargaan. Nah, yang kedua dengan penghargaan juga sama. Dengan penghargaan juga akan berakibat tidak baik untuk siswa. Misalkan merusak hubungan. Dalam artian di sini merusak hubungan di sini adalah ada sifat iri dari teman yang lain. Nah, anu menang hadiah eta wae, urang mah tara menang, padahal dalam dirinya dia tahu bahwa saya itu tidak mampu, tetapi pasti si anak yang namanya anak pasti akan merasa iri ketika temannya mendapatkan hadiah. Kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini karena si anak melakukan itu hanya karena ada hadiah. Tidak ada motivasi dalam dirinya atau tidak ada kreativitas dalam dirinya. Oh, saya ingin disiplin itu karena sadar sendiri. Pastinya karena ingin mendapatkan hadiah dari Pak Guru, dari Bu Guru, jadinya itu bisa mematikan kreativitas. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini juga tidak baik sebenarnya. Makanya di dalam kurikulum 2013 tidak ada yang namanya ranking sebenarnya. Ranking itu seperti tambahan kurang sorangan. Nah, sebenarnya itu sifatnya adalah menghukum terhadap siswa. Karena pasti si anak itu akan down ketika tahu, oh saya ranking terakhir, saya ranking 10 misalkan. Nah, itu diantaranya. Itu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang selanjutnya, nah ini merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Sukses artinya adalah akibat yang dihasilkan terhadap anak akan jauh lebih baik. Yang pertama adalah dengan konsekuensi. Konsekuensi dengan hukuman itu hampir mirip, hampir sama. Perbedaannya, kalau hukuman biasanya langsung, kemudian biasanya tidak nyambung. Contoh, si anak menumpahkan air di kelas misalkan.
ketika dikasih hukuman pasti ketika si anak menumpahkan menumpahkan air dalam gelas itu push up misalnya, itu namanya hukuman. Tapi dengan konsekuensi pasti silahkan ambil lap, dilap, nah itu namanya konsekuensi. Jadi dengan anak itu menumpahkan air, kemudian anak itu dilatih untuk bertanggung jawab gimana untuk menyelesaikan ketika menumpahkan gelas, itu namanya konsekuensi. Sehingga jauh lebih baik dibandingkan dengan hukuman. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah bentuk atau konsep disiplin yang paling baik, yaitu akan melatih murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah dengan cara restitusi. Lebih jelasnya nanti di belakang ada tentang segitiga restitusi. Nah, jadi dengan restitusi di sini anak tidak dicarekan, tidak dihukum, tetapi si guru menyadarkan si anak. Sadar nggak apa yang kamu lakukan? Tahu nggak kesalahan kamu? Gitu. Jadi anak itu bisa memunculkan sendiri. Oh iya Pak, anak sadar sendiri. Oh iya saya salah. Oh iya saya tidak mengerjakan PR. Nah itu namanya restitusi. Nah kemudian si guru itu harus menanyakan lagi. Kira-kira dengan kesalahan itu apa yang akan kamu lakukan? Oh kalau begitu saya akan rajin lagi misalnya. Nah itu adalah bentuk restitusi. Jadi dengan adanya restitusi ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Itu diantaranya konsep disiplin dengan identitas sukses. Insya Allah dengan apa yang dilakukan dengan konsep disiplin ini tentunya akan berdampak yang baik terhadap anak. Itu. Kemudian yang selanjutnya ini. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini merupakan sebuah cara di dalam menanamkan disiplin positif terhadap murid yang paling baik tentunya. Apa itu restitusi? Restitusi di sini adalah sebuah proses dalam rangka menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah diantaranya di situ bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi apa yang anak lakukan itu dalam rangka belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi di dalam restitusi ini tidak ada paksaan, tetapi justru menawarkan apa yang ingin kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki yang kesalahan tadi. Itu namanya restitusi. Sehingga ada sebuah tawaran untuk anak ke arah yang lebih baik. Jadi kita tidak memaksakan. Tahu kamu konsekuensinya kalau tidak misalkan tidak mengerjakan PR, nah itu berarti hukuman kalau seperti itu. Kalau restitusi tidak seperti itu. Jadi anak ditawarkan, anak menyadari sendiri, kemudian anak juga akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Itu tentang restitusi. Yang selanjutnya, ini perbedaannya tadi tentang perbedaan apa itu hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tentunya perbuatan itu satu arah, dalam artian guru saja yang menyuruh tapi anak tidak tahu. Kalau konsekuensi biasanya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, itu konsekuensi. Jadi kalau hukuman, misalkan guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Kira-kira kalau dengan hukuman, anak kumaha tah? Dendam moal tah? Biasanya akan tumbuh dendam. Ingat wae, dendam.
Jadi nanti sika kamari cek Pak Agus, wah pengawas galak, ayah guru galak, katanya. Itu kalau dengan hukuman. Nah, kemudian selain itu juga pastinya murid akan jadi takut. Itu kalau dengan hukuman. Nah, kemudian kalau dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau misalkan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian siswa akan menghormati aturan. Itu perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Dan biasanya konsekuensi ini tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau konsekuensi biasanya ada sebuah kesepakatan terlebih dahulu. Jadi anak sudah tahu sebelumnya karena sudah disepakati bersama gurunya. Kalau misalkan tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Jadi sudah ada perjanjiannya lah, sudah ada persetujuan terlebih dahulu. Itu kalau konsekuensi. Kalau hukuman biasanya langsung otomatis. Salah langsung dihukum kumaha. Gitu. Itu perbedaannya. Nah, yang terakhir perbedaan yang terakhir adalah dengan restitusi. Nah, kalau dengan restitusi tentunya seperti tadi, guru itu menanyakan keyakinan kelas. Kemudian guru bisa membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanya, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita seperti apa? Tahu Pak, misalkan. Nah, kalau sudah tahu, kira-kira alasan kamu apa? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, nanti kan si anak bicara, oh Pak, maaf, kemarin saya tidak mengerjakan PR karena saya kecapean, misalkan. Jadi anak berbicara seperti itu. Nah, sehingga nanti ditanyakan lagi, bisa ditanyakan lagi. Nah, kira-kira untuk mengatasi itu, apa yang akan kamu lakukan? Sehingga anak akan memunculkan sendiri apa yang ingin dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu namanya restitusi. Nah, yang selanjutnya ini adalah tentang 5 posisi kontrol guru yang harus kita tahu, yang harus kita ketahui dan harus kita akurkan dengan diri kita sendiri. Kita berada di posisi kontrol yang mana? Yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum. Biasanya kalau seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya senantiasa akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekankan murid lebih dalam lagi. Sehingga kalau guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya kalau bicaranya suka tegas. Misalkan, awas, patuhi aturan saya. Nah, itu adalah penghukum. Guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Berarti dia beranggapan dengan dihukum nanti anak akan disiplin, anak akan berubah, anak akan lebih baik. Nah, itu namanya penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Perbedaannya, kalau membuat orang merasa bersalah di sini, itu biasanya si guru ini adalah berbicaranya lemah lembut. Berbeda dengan penghukum tadi. Kalau penghukuman biasanya tarik ngomong katanya, keras, gitu ya, itu hukuman. Kalau pembuat orang merasa bersalah biasanya di sini guru itu berbicaranya lemah lembut, tetapi ada kata-kata yang membuat si anak itu merasa kecewa. Ada kata-kata yang membuat anak itu merasa salah, gitu ya, merasa salah. Oh, saya berarti salah, gitu ya. Itu perbedaannya. Itu kalau pembuat orang merasa bersalah. Yang selanjutnya, yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman.
guru sebagai teman. Nah, posisi kontrol yang ketiga ini lebih baik dibandingkan posisi kontrol ke-1 dan ke-2. Tetapi di posisi ketiga ini atau di posisi kontrol sebagai teman juga akan membuat si anak itu tidak bertanggung jawab dan hanya mengandalkan satu orang. Berarti ketika nanti ketemu dengan yang lain, si anak itu merasa beda nantinya, karena sudah beda lagi, karena yang misalkan Pak Andun itu menganggap si murid sebagai teman. Ketika nanti berhadapan dengan saya, pasti akan berbeda lagi, karena yang dianggap teman oleh murid itu adalah Pak Andun. Itu perbedaannya. Itu posisi kontrol yang ketiga. Sehingga kalau misalkan di posisi kontrol yang ketiga ini, si guru tidak memberikan hukuman karena dianggapnya teman. Ya sudahlah, kalau seperti itu silakan duduk kembali, tapi besok jangan gitu lagi ya. Nah, itu berarti sebagai teman. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau di sini, guru sebagai pemantau ini biasanya si guru ini berpatokan pada data dan konsekuensi dengan sanksi. Datanya apa, aturannya apa, sanksinya bagaimana. Biasanya itu adalah seorang pemantau biasanya. Nah, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah merupakan posisi kontrol yang paling baik. Karena sebagai manajer, posisi di sini di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ketika murid itu bersalah, si guru tidak langsung menyalahkan murid, tetapi disadarkan dulu si muridnya, seperti tadi di dalam restitusi. Karena manajer ini adalah merupakan bagian dari restitusi. Jadi biarkan anak menyadari kesalahannya, kemudian dicari permasalahannya sendiri oleh anak. Ketika melakukan kesalahan itu, bagaimana kira-kira memperbaikinya? Jadi biar anak itu melakukan atau mencari sendiri bentuk cara untuk mengatasi permasalahannya. Itu namanya posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol itu, kita berada di posisi kontrol yang mana? Kalau saya, terus terang, kalau saya masih di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Belum bisa saya berada di posisi kontrol sebagai manajer. Padahal ini merupakan posisi kontrol yang lebih baik menurut peneliti, gitu ya. Ya, itu silakan bisa disamakan dengan kita ya. Kita itu berada di mana, posisi kontrol yang mana. Nah, sehingga nanti bisa memperbaikinya. Ketika saya berada di posisi kontrol penghukum, berarti kita berusaha untuk memperbaikinya. Nah, kalau bisa langsung sebagai manajer, itu yang jauh lebih baik. Itu posisi kontrol. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ini adalah sebuah cara yang mungkin akan sangat bermanfaat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Karena berbeda. Contoh saja, misalkan Bapak Ibu ketika mengendarai sepeda motor, kenapa menggunakan helm? Pengaman, karena biar aman. Kemudian Bapak Ibu kenapa selalu mencuci tangan supaya bersih? Kalau bersih berarti tentunya kesananya naon? Ingin sehat. Berarti itu sudah kita yakini bahwa dengan melakukan mencuci tangan maka akan membuat kita sehat. Dengan kita menggunakan helm akan aman. Berarti apa yang kita lakukan itu sudah berdasarkan hasil keyakinan. Sudah yakin
oh mun pakai helm pasti aman. Ya, aman dari polisi, aman dari kecelakaan misalkan gitu ya. Jadi kita sudah yakin. Nah, ini pun sama. Sehingga lebih baik keyakinan kelas dibandingkan dengan peraturan kelas. Karena peraturan kelas pastinya pertama peraturan itu pasti tidak akan dipahami oleh anak. Tapi kalau keyakinan kelas tentunya itu sudah diyakini oleh anak. Dan pastinya kalau benar-benar diterapkan ini akan mengurangi pelanggaran yang tentunya sering kita jumpai di kelas. Kalau misalkan menggunakan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas biasanya sudah hasil kesepakatan kelas. Jadi disepakati dulu, kemudian nanti dibuat keyakinan. Ini caranya. Jadi jika nanti Bapak Ibu silakan membuat bentuk keyakinan kelasnya masing-masing, caranya seperti ini. Yang pertama tentunya gali dulu ide-ide dari anak-anak. Silakan anak-anak disuruh bercurah pendapat, keinginan kelas yang seperti apa, ingin kelas impian yang seperti apa. Itu yang diantaranya, itu yang pertama. Kemudian dicatat, nanti setelah dicatat semuanya ada, kemudian disepakati mana kira-kira kesepakatan kelas yang akan digunakan di kelas tersebut. Nah, setelah itu diyakini, karena kalau keyakinan kelas ini biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi tidak ada misalkan dilarang, tidak ada kata dilarang atau tidak ada kata jangan. Nah, kalau keyakinan kelas ini positif. Jadi ketika dilarang di kelas ketika jam istirahat, berarti semua murid berada di luar kelas ketika istirahat. Gitu. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini perbedaannya menggunakan kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat yang negatif. Itu keyakinan kelas. Nah, yang terakhir di sini, materi yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini ada 3 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, di dalam segitiga restitusi yang harus kita lakukan adalah tentang validasi tindakan. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu langkah yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kita ingin dia menjadi proaktif, tentunya kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, yang lain juga pernah salah, gitu ya. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menjudge anak. Tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Yang lain juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan Pak Guru juga sudah pernah melakukan kesalahan. Semua orang, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Nah, sehingga nanti ditanyakan alasannya. Setelah seperti itu, tanyakan alasannya. Nah, alasannya kenapa? Kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu? Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Nah, di dalam validasi tindakan yang salah ini biasanya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru itu diantaranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu namanya validasi.
Jadi validasi ini merupakan setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang tadi sudah saya jelaskan di depan tentang kebutuhan dasar manusia. Itu validasi. Nah, yang terakhir tentunya adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini tentunya adalah sebuah cara untuk kita seorang guru untuk membantu anak membuat atau mencari solusi terhadap permasalahannya. Ini adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum? Itu diantaranya bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke siswa atau ke murid dalam rangka untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang diharapkan ke depannya setelah ini misalkan? Oh, saya ingin menjadi anak yang bertanggung jawab. Oh, saya ingin menjadi anak yang lebih disiplin misalkan. Itu adalah untuk menanyakan keyakinan. Nah, itu diantaranya beberapa materi yang harus kita pahami bersama, yang harus kita ketahui agar nantinya kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, tentunya di dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, kemudian bisa memiliki juga sebuah profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Ketika posisi kontrol kita berada di penghukum, kita berefleksi, apakah dengan posisi kontrol penghukum itu sudah lebih baik atau kurang baik, sehingga kita melakukan refleksi untuk memperbaiki diri. Nah, berarti kalau ketika berada di penghukum, otomatis kita harus berubah atau merubah diri menjadi posisi kontrol yang jauh lebih baik. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, karena kita ini sebagai among, sebagai penuntun di dalam pembelajaran. Yang menuntun itu tentunya harapannya murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, kemudian menjadi insan yang merdeka, dan insan yang bertanggung jawab. Itu merupakan tujuan dari pendidikan nasional yang harus kita wujudkan bersama, terutama di sekolah kita tercinta ini. Itu mungkin beberapa materi yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan mungkin bagi kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan, dan yang paling utama adalah kita bersama-sama untuk melakukan perubahan ya, di mana dengan perubahan itu tentunya akan menjadikan sekolah kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.